Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia dasar dan ini melanjutkan video tentang hukum dasar kimia. Kelanjutan dari hukum dasar kimia yang selanjutnya adalah konsep dan pengukuran mol. Ini merupakan dasar dari stoikiometri atau yang disebut dengan perhitungan kimia. Oke. Jadi mol ini adalah jembatan untuk kita bisa menghitung apa-apa yang terdapat dalam reaksi, baik itu energinya, baik itu volume, baik itu jumlah zat, partikel, konsentrasi, dan lain sebagainya. Jadi mol ini sangat penting untuk kita pelajari karena setiap stoikiometri yang terdapat dalam kimia pasti akan menggunakan mol. Kemudian mol itu apa sih sebenarnya? Mol itu apa? Mol itu merupakan jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis. Jadi zat itu kan sebenarnya tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat, maksudnya zatnya ya, misalnya ada larutan air dan gula, larutan gula. Maka ketika gula itu terlarut dalam air, gula yang awalnya berbentuk butiran itu sudah tidak terlihat lagi gulanya karena sudah tercampur. Lalu bagaimana kita menentukan berapa gram gula yang sudah tercampur dalam 1 liter air atau berapa jumlah zat atau jumlah partikel gula yang terdapat dalam 1 liter air? Apabila gulanya itu sudah larut, maka kita tidak bisa menentukan. Nah, tapi mol ini akan berkaitan dengan konsentrasi, berkaitan dengan volume, berkaitan dengan perhitungan yang lain, sehingga ketika kita sudah mengetahui molalitasnya, maka akan bisa diketahui berat maupun jumlah zat atau jumlah partikel yang terdapat dalam larutan tersebut. Oke, lalu mol itu apa? Mol merupakan jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis. Tentu saja mikroskopis, karena kalau makroskopis bukan ya, bukan. Nah, dalam 12 gram atom C12 yaitu ditemukan sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Inilah yang dijadikan patokan ketika kita akan menghitung jumlah partikel. Nah, bilangan tersebut lebih dikenal sebagai bilangan Avogadro. Jadi, ini yang dijadikan patokan bahwa 1 mol zat itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ini yang harus kita ingat-ingat. Nah, 1 mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Kenapa 12 gram? Karena ini menjadi patokan atau standar untuk menyatakan bahwa 1 mol itu kandungannya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Kemudian ada yang disebut dengan massa molar dan volume molar. Kalau massa molar atau mol ya, untuk menentukan mol itu massa 1 mol zat yang nilainya sama dengan massa atom relatif atau AR pada atom dan massa molekul relatif pada senyawa. Jadi cara menentukan mol itu adalah massa dibandingkan dengan kalau itu adalah atom, maka dibandingkan dengan AR-nya atau massa atom relatif. Tapi kalau itu adalah senyawa, maka dibandingkan dengan massa molekul relatif. Nah, volume molar ini biasanya berlaku pada gas. Volume molar menunjukkan volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu pada kondisi standar. Kondisi standar yang dimaksud adalah suhunya 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Apabila keadaannya standar dengan suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka volume molar gas bernilai 22,4 liter. Ini sudah menjadi ketentuan dan sudah dilakukan eksperimen oleh para ilmuwan terdahulu yang menunjukkan bahwa 1 mol itu pada keadaan STP, Standard Temperature and Pressure, itu adalah 22,4 liter. Jadi cara untuk mencari volume suatu zat pada keadaan STP adalah mol dikalikan tetapannya, yaitu
22,4 liter. Nah, lalu bagaimana ketika suatu zat tersebut tidak berada dalam kondisi temperatur dan tekanan standar, tidak pada suhu dan tekanan standar? Karena kan suatu zat itu tidak selalu berada dalam suhu dan tekanan yang sama terus. Satu zat itu ketika dibawa ke suatu tempat atau berpindah tempat, maka bisa jadi memiliki suhu dan tekanan yang berbeda. Maka, kita tidak bisa menggunakan rumus yang tadi di awal disebutkan, bahwa untuk mencari volume adalah mol dikalikan 22,4 liter. Maka cara untuk mencari volume pada keadaan tidak STP atau tidak dalam standar suhu dan tekanan, maka caranya menggunakan rumus PV sama dengan nRT, di mana P itu tekanannya dengan satuan atm atau atmosfer, kemudian V merupakan volume dengan satuan liter, N adalah jumlah mol zatnya, R-nya konstanta gas ideal, yaitu ini sudah menjadi ketetapan 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, suhu yang digunakan ini kita harus berhati-hati. Kalau tadi STP adalah 0 derajat Celcius, maka suhu yang digunakan ini adalah tidak 0 derajat Celcius, tapi harus terlebih dahulu menjadi satuan Kelvin. Untuk mengubah menjadi satuan Kelvin, maka harus ditambah titik beku bawahnya, yaitu 273 Kelvin. Kemudian suhunya adalah 1 atm, yaitu 1 atm itu setara dengan 76 cmHg atau sama dengan 760 mmHg. Nah, saat berada di suhu ruang dengan suhu misalnya 34 ya, 32-34, maka rumus yang digunakan adalah berbeda lagi, bukan PVNRT tapi menjadi mol dikali 24 liter. Ini sudah menjadi ketetapan, ini sudah menjadi kesepakatan bahwa untuk mengukur volume pada saat di suhu ruang, maka rumusnya adalah mol dikalikan 24 liter. Nah, saat diminta perbandingan antara volume gas satu dengan gas yang lainnya pada suhu dan tekanan tertentu, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Kita gunakan rumus ini untuk gas ke-1 dan gas kedua, sehingga nanti bisa diperoleh persamaan bahwa N1 per V1 sama dengan N2 per V2, di mana N1 adalah jumlah mol gas ke-1, satuannya adalah mol, kemudian N2 adalah jumlah mol gas kedua, V1 adalah volume gas ke-1 dengan satuan liter, ini belum saya tambahkan. Kemudian V2 adalah volume gas kedua dengan satuan liter. Kemudian mari bersama-sama kita melihat, ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa mol itu merupakan jembatan untuk mencari banyak hal. Misalnya dengan mol kita bisa mencari massa, rumus yang digunakan adalah untuk mencari massa perlu dikalikan AR atau MR-nya, kemudian untuk mencari molnya massa dibagi dengan AR atau MR, kemudian untuk mencari molaritas atau konsentrasi caranya dengan dibagi volume, kemudian dan sebaliknya apabila sudah diketahui molaritas dan tidak diketahui molnya maka dikalikan dengan volume. Bisa juga digunakan untuk mencari jumlah partikel hanya dengan dikalikan atau dibagi tetapan Avogadro, yaitu 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Kemudian dengan mol kita juga bisa mengetahui volume yang satuannya liter. Nah, volume ini bisa kita gunakan untuk mencari banyak hal dan bisa berlaku dan akan berbeda apabila kondisinya berbeda. Misalnya pada keadaan STP, yaitu 0 derajat Celcius dan 1 atm, maka volume dikalikan mol dan dikalikan dengan tetapannya yaitu 22,4. Sedangkan pada keadaan ruang, di suhu ruang, dikalikan 24. Kemudian untuk membandingkan antara mol yang satu dengan mol yang lain atau volume yang satu dengan volume yang lain, maka menggunakan rumus N1 dibanding N2 sama dengan V1 dibandingkan V2.
Kemudian apabila dalam keadaan suhu dan tekanan tertentu, maka menggunakan rumus PV sama dengan RNT, di mana R-nya adalah tetapan, yaitu 0,082, dan perlu diingat bahwa suhunya adalah dalam Kelvin. Apabila di dalam soal diketahui bahwa suhunya tidak dalam Kelvin, maka harus dirubah terlebih dahulu menjadi Kelvin. Untuk yang selanjutnya ini adalah contoh-contoh soal. Tolong disiapkan alat tulisnya, kemudian silahkan dicoba mengerjakan. Nah, apabila ada kesulitan, silakan nanti ditanyakan di kolom komentar. Jadi ini ada beberapa soal latihan yang berkaitan dengan mol dan berkaitan dengan konsep mol dan perhitungannya. Silahkan dikerjakan sebagai latihan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 soal yang bisa digunakan sebagai latihan. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Apabila ada kesulitan, silakan tulis di kolom komentar. Cukup sekian materi tentang konsep mol dan perhitungannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan ilmunya barokah. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.